Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi. Materinya adalah auxiliary verb. Dimana di sini saya akan memaparkan insya Allah dengan sedetail-detailnya dan sejelas-jelasnya untuk dapat kita pahami semuanya. Di sini, di sini apa sih arti auxiliary verb itu? Nah, auxiliary verb itu adalah kata kerja yang digunakan untuk membantu atau memperjelas kata kerja utama. Dengan kata lain, kata kerja bantu ini berfungsi untuk membentuk ataupun memberikan tambahan makna pada sebuah klausa ataupun kalimat. Jadi auxiliary verb ini adalah kata kerja yang digunakan untuk membantu atau memperjelas kata kerja utama. Jadi misalkan saya ingin ke Jakarta, saya ke Jakarta gitu, saya pergi ke Jakarta. Tetapi dengan ditambahkan auxiliary verb ataupun kata kerja bantu, jadi saya ingin pergi ke Jakarta. Itu makna dan arti gitu itu berbeda. Saya ingin pergi ke Jakarta, jadi menunjukkan rasa keinginannya gitu, benar-benar keinginannya. Terus auxiliary verb juga adalah kelompok kata yang memperjelas arti dan ataupun susunan bentuk sebuah verb ataupun kata kerja, yang mana ada 4 kelompok besar auxiliary verb ini, yang selanjutnya disebut aux ya, yaitu kelompok be, do, dan have. Ada juga modals. Oke, selanjutnya posisi aux dalam kalimat. Nah, pastikan kita bertanya-tanya nih, bagaimana sih ciri-ciri auxiliary verb itu, posisinya bagaimana dan di mana letaknya gitu. Oke, di sini bisa dilihat di slide-nya. Saya mencontohkan Adi will buy motor car tomorrow. Jadi Adi itu sebagai subjek ataupun subjek, will itu aux ataupun kata kerjanya, kata bantu. Terus buy itu ada verb ataupun kata kerja. Terus ada motor itu objek ataupun objek. Terus ada tomorrow itu komplement ataupun keterangan waktu gitu ya, keterangan aja. Jadi saya mencontohkan lagi nih, I do want to go to Serang. Artinya aku ingin pergi ke Serang. Nah, pada contoh yang saya katakan tadi itu ada kata kerja when, di mana adalah kata kerja utamanya. Jadi auxiliary verb-nya itu I do yang jadi membantu memperjelas kata kerja utama itu. Kata kerja wish untuk memberikan penekanan sehingga membentuk makna yang menjelaskan gitu bahwa subjek benar-benar ingin pergi ke Serang gitu. Bahwa saya ingin benar-benar ingin pergi ke Serang. Jadi menekankan lebih menjelaskan arti gitu. Itu untuk auxiliary verb. Jadi bisa dikatakan tidak umum gitu. Jadi artinya lebih ke keinginan, sangat ingin gitu, ataupun yang lainnya gitu. Nah, di sini ada keterangannya, ataupun infonya gitu ya untuk mengenai auxiliary verb ini. Jadi untuk bentuk negatif ataupun menyatakan tidak itu tambahkan not setelah aux. Jadi untuk bentuk negatif itu yang pertama dalam kalimatnya tambahkan not setelah auxiliary verb itu. Terus untuk bentuk tanda tanya atau tanya gitu, ya atau tidak, itu tukar posisi subjek dengan aux, tambahkan tanda tanya. Kalau tidak bentuk tanya itu subjek dulu baru aux. Kalau ada tanda tanya itu aux dulu baru subjek, seperti itu. Tambahkan tanda tanya di akhirnya. Untuk mengubah bentuk tanya ya atau tidak menjadi bentuk tanya uraian, itu tambahkan 5W plus H.
Mungkin sudah dipahami juga itu 5W1+H itu apa gitu. Di depan aux, misalkan how, where, when, gitu kan. Terus hubungan aux, verb, dan tenses. Di sini masing-masing kelompok aux itu punya caranya sendiri-sendiri dalam memperlakukan verb. Jadi benar antara aux itu bisa ataupun punya cara sendiri-sendiri dalam memperlakukan verb ini gitu, yang mereka temui dalam kalimat. Tenses adalah perbedaan cara pengucapan kalimat berdasarkan waktu dan situasi. Untuk tenses itu kan adalah perbedaan cara pengucapan antara sekarang, besok, ataupun lusa gitu. Jadi selain di bahasa Inggris, tenses juga dikenal di bahasa Arab, tapi tidak di bahasa Indonesia gitu. Selain di bahasa Inggris, tenses juga setiap tenses punya aux khususnya masing-masing dan mengubah bentuk verb sesuai waktu pembicaraan, sekarang, masa depan, ataupun masa lalu gitu. Nah, di sini kelompok B. B itu meliputi I'm, is, are, was, were, been, dan to be. Dan biasanya digunakan untuk menerangkan kata kerja, kata benda, dan present participle. Subjeknya I, she, he, it, you, we, they, gitu kan. Dan contohnya, I, she is browsing the bedroom floor. Dia sedang menyikat lantai kamar mandi. Nah, di situ she is yang menjadi kata auxiliary verb-nya adalah kata yang menjelaskan bahwasannya dia sekarang itu sedang menyikat lantai kamar mandi gitu. Dan juga maknanya benar-benar jelas gitu bahwasannya dia itu sedang menyikat lantai kamar mandi sekarang gitu, sedang menyikat lantai. Jadi untuk sekarang dilaksanakan gitu. Terus ada they were roasting corn at this time last night. Mereka sedang membakar jagung tadi malam. Nah, mereka sedang membakar jagung tadi malam. Nah, di situ ada where. Where itu termasuk B. Dan di sini ada the party will be starting at this time tomorrow. Nah, pesta akan sedang berlangsung besok. Nah, future continuous tense. Itu contohnya. He has been driving for an hour. Dia telah menyetir selama 1 jam. Nah, jadi pokoknya untuk auxiliary verb itu intinya kata kerja ataupun kata bantu untuk memperjelas suatu kalimat ataupun klausa. Intinya gitu. Itu kata bantu ataupun kata kerja gitu. Itu untuk membantu memperjelas makna dari kalimat tersebut gitu. Terus ada kelompok do. Kata ini berfungsi untuk menekankan perasaan atau kata kerja di depannya. Namun tak hanya do, kata bantu ini juga meliputi does, did, dan don't. Penggunaan kata bantu ini juga bisa disesuaikan dengan kondisi dan juga tense yang digunakan. Misalnya, do dan does untuk present tense, did untuk past tense, dan don't untuk past perfect tense. Untuk subjeknya, I, you, we, they, he, she, it. Untuk present tense-nya itu do, does. Dan past tense-nya itu ada did. Dan past perfect-nya itu don't. Semuanya don't. Contoh kalimat auxiliary verb do.
I do finish my homework. Saya harus menyelesaikan PR. Di situ bahwasannya do itu menjelaskan saya bahwasannya keharusan untuk menyelesaikan PR. Harus gitu kan. Itu untuk mengartikan lebih dalam gitu ataupun memperjelas. Contoh kedua, do open the door. Buka pintu. Do open the door. Do open the door itu buka pintu. Jadi seakan-akan itu memperjelas bahwasannya buka pintu gitu. Tina yang contoh selanjutnya, Tina really does wash her shoes. Tina jarang mencuci sepatunya. Nah, Tina jarang mencuci sepatunya itu mengartikan bahwasannya si Tina itu jarang mencuci sepatu gitu. Bahwasannya itu jelas sekali bahwasannya jarang gitu, ataupun tidak sering digunakan, tidak sering mencuci sepatu gitu. Nah, terakhir ada have. Digunakan untuk perfect tense. Tak hanya have, had, dan juga has bisa digunakan dalam kalimat sesuai dengan waktu dan kondisi. Have digunakan untuk kalimat present dan future perfect, sedangkan has digunakan untuk present perfect dan had untuk past perfect. Contohnya, Dira has studied in France since April. Dira telah belajar di Prancis sejak April. Nah, itu has. Contoh kedua menggunakan had. I had already eaten breakfast by the time he picked me up. Saya sudah sarapan sewaktu dia menjemput. Nah, itu contohnya. Dan selanjutnya contoh itu have. He might have realized his mistake. Dia mungkin telah menyadari kesalahannya gitu. Yang keempat, my father might have read this book. Ayah saya mungkin telah membaca buku. Nah, terima kasih. Dan mungkin itu materi tentang auxiliary verb yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila emang saya sadari bahwasannya penggunaan bahasa Inggris saya masih tidak jelas ataupun kurang dipahami sama semuanya. Dan intinya bahwasannya perlu kita ingat untuk auxiliary verb sendiri itu adalah kata kerja ataupun kata bantu yang digunakan untuk membantu atau memperjelas kata kerja utama. Jika kita mendengar kata auxiliary verb itu, ya berarti kalimat itu diperjelas gitu, memperjelas yang sedang dikerjakan, kondisi saat ini bagaimana gitu. Dan juga perlu kita ingat bahwasannya ada 4 kelompok besar auxiliary verb, di mana yang pertama itu ada be, do, have, dan modals. Itu yang perlu kita ingat untuk auxiliary verb dan cara penempatannya. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.